Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah, Pak. Jadi pendiri agama Kristen manusia. Pusing kali ya. Nah, itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan dunia maupun akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah video dari seorang pendeta yang sedang berceramah atau sedang khutbah di depan para jemaatnya. Namun pendeta tersebut sangat mengejutkan karena ia mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama yang dibuat oleh Tuhan, melainkan agama yang dibuat oleh manusia. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu, Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Konstantin mensahkan lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia. Pusing kali ya. Nah, itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Teman-temanku sekalian, teman-teman bisa mendengarkan tadi apa yang dikatakan oleh pendeta ini, bahwasanya Kristen itu bukan agama dari Kristus, melainkan agama yang dibuat oleh manusia. Nah, pendeta ini dengan gagahnya, dengan lantangnya membicarakan hal tersebut di gereja, di depan para jemaat. Nah, namun mengapa hingga saat ini pendeta tersebut masih tetap saja memilih Kristen, padahal mereka sendiri atau pendeta itu sendiri yang mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama dari Kristus atau dari Yesus, melainkan agama yang dibuat oleh manusia. Dari dulu Yesus atau Nabi Isa itu beribadah menyembah kepada Allah dengan cara bersujud, tidak mengajarkan dengan cara bernyanyi maupun berjoget-joget. Nah, ketika saya di Kristen, katanya, oh kamu harus mengikuti aturan Kristen. Ya iya, kita ikut itu perintah Alkitab, tapi bertentangan dengan perintah pendeta. Sehingga yang jadinya amburadul tuh, saling bentur-benturan tuh antara perintah pendeta sama perintah manusia. Sehingga susah kita untuk menjalankan sebuah dalil di Kristen. Tidak bisa kita menjalankan dalil. Yang kita jalankan adalah dalih, asumsi, pendapat. Apa itu pendapat dari pendeta? Oh, pendeta berpendapat begini, kita ikuti. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat tuh. Ini saya jelaskan ke teman-teman, cara ibadah orang Kristen dan cara ibadah orang Islam. Orang Islam dimanapun dia berada ya, sholatnya maghrib tetap 3 rakaat, isya tetap 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar tetap dia 4 rakaat. Tetapi orang Kristen beda. Nah, orang Islam di masjid manapun ya, orang Islam entah itu NU, Muhammadiyah, Al-Khairat, apa saja kelompoknya, ketika mendapati suatu masjid, bisa kita semua sholat di situ. Itulah pemikiran dari seorang mu'alaf
yang tadinya adalah pemeluk agama Kristen. Jadi mereka itu bisa membandingkan saat masih menganut Kristen dan setelah memeluk Islam. Jadi doktrin-doktrin di setiap gereja itu berbeda-beda katanya. Karena doktrin itu bukan dari Alkitab atau bukan dari Tuhan, melainkan dari seorang pendeta itu sendiri. Jadi pendeta memiliki pikiran atau masukan apa, yaitu yang menjadi patokan, bukan berdasarkan Alkitab atau Bible. Beda halnya dengan Islam. Ya, di dalam Islam itu memiliki sunnah-sunnah atau hukum-hukum sesuai dengan isi yang ada di dalam Al-Quran. Seperti halnya sholat atau ibadah orang Islam di setiap waktu itu memiliki jumlah rakaat yang sama. Artinya subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Beda halnya dengan Kristen. Lantas yang mengajari Kristen beribadah dengan bernyanyi itu siapa? Karena dulu Yesus atau Nabi Isa sendiri ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersujud, tidak dengan bernyanyi atau berjoget-joget. Baik teman-teman sekalian, mu'alaf cerdas ini akan memberikan atau memberi sebuah tanggapan perbedaan antara orang Islam atau agama Islam dengan Kristen maupun Katolik. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Nah, orang Kristen, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya, cara ibadah Katolik beda dengan Protestan. Cara ibadah Protestan beda dengan Pantekosta. Cara gereja Pantekosta beda dengan cara gerejanya Advent. Semua berbeda tuh, tidak ada yang sama. Terus, ajaran siapa yang kalian ikut? Nah, kalau ditanya nanti, Advent, kamu ikut caranya siapa? Caranya Yesus. Bagaimana caranya Yesus? Yesus ibadah pada hari Sabtu. Katolik ngomong lagi, oh kita berikuti berdasarkan pendetanya kita khusus tuh. Nah, bicara lagi Pantekosta. Pantekosta ketika ibadah, wah kenapa kamu ibadah pakai organ, pakai gitar, ribut teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Oh iya, karena kata Yesus pakai gambut dan kecapi segala macam. Nah, beda dengan Islam. Islam itu konsepnya jelas. Ibadahnya jelas. Rumah ibadahnya juga tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang rumah ibadahnya orang Islam. Makanya ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, baik mulai dari azannya ketika menyalahi azan yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu kita sudah sesatkan tuh, jangan diikut. Ketika dia baca Al-Fatihah nanti salah, oh kita tidak boleh tuh, oh ini sudah benar, nggak apa-apa. Ketika sujudnya salah, rukunya saja itu sesat, tidak kita terima. Beda orang Kristen. Orang Kristen berlutut, kemudian ada yang tepuk-tepuk tangan, ibadahnya beda-beda tuh. Nah, disinilah letaknya kita bisa paham itu, bisa kita tahu. Oh, ternyata agama yang benar adalah Islam tuh. Tidak ada perubahan tuh. Sejak zamannya Nabi sampai saat ini, solatnya umat Islam itu tidak pernah berubah. 1400 tahun, solatnya umat Islam tidak pernah berubah satu cara pun. Benar sekali apa yang dikatakan oleh mu'alaf cerdas ini. Jadi sejak zaman Rasulullah pun hingga saat ini, yang namanya sholat atau ibadah wajib itu tidak ada yang diperbarui atau yang diubah-ubah, karena hal tersebut sudah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi umatnya itu harus menjalankan. Dan apabila ada umat Islam yang melakukannya salah memang dengan disengaja, atau ada sebuah kelompok yang melakukan ibadah berbeda dengan pada umumnya, hal tersebut bisa dikatakan ajaran sesat, seperti halnya yang terdapat di Pondok Pesantren Az-Zaitun yang sedang ramai saat ini. Beda halnya dengan agama Kristen, Katolik, entah itu Kristen Protestan ataupun Kristen yang lain. Di setiap jurusan itu berbeda-beda. Ada yang ibadahnya di hari Minggu, ada yang di hari Sabtu, dan ibadahnya juga menggunakan media yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan alat musik organ, gitar, maupun alat-alat musik yang lain. Gerakannya pun berbeda-beda, ada yang berjoget, ada yang sambil duduk, dan ada yang lain. Itu yang menjadi tolak ukur kita bahwasanya memang agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang ada di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Demikianlah sahabat, semoga video tersebut bisa menginspirasi kita dan semoga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.